Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Zili, saya dari kelas IPA 6 dari SMA Kemala Bayangkara 1 Surabaya dan nomor absen 32. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang koloid dan pembuatan koloid menurut saya dengan menggunakan media puding. Oke, karena corona mungkin saya pakai masker aja lebih enak. Oh, kayaknya lebih jelas pakai masker ya. Oke, kita masuk koloid. Kita pelajari pengertian koloid dulu. Pengertian koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersi partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan di mana terbentuk campuran homogen dan zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran hidrogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol, fase terdispersi padat, emulsi, fase terdispersi cair, dan bui, fase terdispersi gas. Fase itu ada 8 karena jika dijeniskan lagi ya, aerosol padat, bui, emulsi padat, sol, bui padat, dan sol padat. Lalu jika berdasarkan pada fase terdispersi dan medium mendispersinya, sistem koloid dapat digolongkan seperti berikut: koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang mengadsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Contoh agar-agar. Koloid liofob adalah koloid yang tidak mengadsorpsi cairan. Agar muatan koloid stabil, cairan mendispersi harus bebas dan elektrolit dengan cara dialisis, yakni pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. Cara pembuatan koloid itu ada 2, cara kondensasi dan cara dispersi. Sekarang karena saya ingin menggunakan puding sebagai pembuatan koloid, maka saya akan menjelaskan puding terlebih dahulu. Puding adalah nama untuk hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, atau dipanggang. Mari kita lihat kandungan puding per 142 gram terlebih dahulu seperti pada di gambar. Saya tampilkan di samping. Oke. Karena mungkin agak kelihatan. Kita lihat dari 142 gram puding. Ada kalori 170, total lemak 45 gram, lemak jenuh 2,6 gram, lemak tak jenuh ganda 0,3 gram, lemak tak jenuh tunggal 12 gram, kolesterol 13 mg, sodium 139 mg, potasium 213 mg, total karbohidrat 28 gram, serat pangan 11 gram, gula 17 gram, protein 4,5 gram, kafein 3 mg, vitamin A 3%, kalsium 15%, vitamin D 15%, vitamin B 12 6%, vitamin C 0%, zat besi 2%, vitamin B6 0%, magnesium 7%. Sekarang mari kita pindah ke pembuatannya. Oke, sekarang kita mulai dari pembuatan pudingnya. Pertama, siapkan dulu bubuk puding. Terus kitaan. Terus untuk mengaduk panci ya, dan air 1 gayung. Oke, pertama kita masukkan dulu airnya. Ini kita gunting aja, langsung kita gunting. Kita masukkan dulu semuanya. Kenapa kita pakai 1 gayung? Karena sangat-sangat banyak. Sebelum dipanaskan kita harus aduk dulu agar merata.
Nah, jika sudah diaduk merata, lihat sini. Diaduk merata seperti ini. Kita nyalakan kompornya. Langsung aja api besar. Tunggu beberapa menit. Sambil diaduk ya. Nah, setelah ubluk-ubluk atau umum atau mendidih, nah kita matikan kompornya. Set. Nah, kita tuang ke citaan. Setelah kita tuang tadi, ya ini biarkan ini sampai dingin dulu, agak dinginan, lalu kalau bisa sih masukkan ke kulkas biar cepat jadi. Ini cara membuatannya, kita tunggu sampai agak dinginan dulu. Kita sudah lihat pembuatan puding dan akhir hasil jadinya puding. Puding merupakan salah satu contoh koloid. Puding merupakan koloid jenis emulsi padat yang dimana fase terdispersinya adalah zat cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat bubuk agar-agar. Gelatin yang terkandung dalam puding merupakan emulgator yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat air. Selain itu, puding bersifat soliofil, di mana soliofil adalah sol dengan fase terdispersinya senang akan medium pendispersinya senang akan cairan, atau dikatakan juga afinitas atau daya tarik terhadap mediumnya sangat kuat. Proses pembuatan puding adalah dengan cara kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel-partikel kecil larutan menjadi partikel koloid, yang dimana proses kondensasinya dilakukan secara fisika, yaitu pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan. Sedangkan puding instan menebal oleh pati, yang merupakan molekul rantai panjang yang terdiri dari molekul glukosa. Sifat penebalan pati harus dilakukan dengan cara molekul pati terurai dalam cairan dasar, umumnya berbasis air. Mereka menggabungkan molekul air ke dalam struktur intrinsik mereka, menjebak mereka dan menahan mereka dalam suspensi. Suspensi merupakan suatu campuran di mana paling sedikit satu komponen yang secara relatif mempunyai partikel besar yang akan saling tersebar dengan komponen lainnya. Ini bukanlah proses yang sama seperti emulsifikasi. Emulsifikasi adalah campuran dua cairan yang semula tidak campur dengan memberikan salah satu pendispersinya ke dalam cairan lain sebagai partikel kecil. Perbedaan puding instan adalah penggunaan modifikasi pati makanan yang tidak memerlukan panas untuk mengaktifkan proses ini. Pati lainnya seperti tepung maizena, dan tepung kentang memerlukan pemanasan sampai mendidih untuk mencapai hal ini. Molekul tepung jagung dan kentang padi akan putus setelah pemanasan berulang, menyebabkan makanan untuk kembali mencair, setidaknya sebagian. Salah satu pati yang tidak rusak adalah tepung arrowroot, yang saya sarankan untuk setiap resep pati menebal yang akan dipanaskan kembali. Tepung memiliki komponen lain yang dapat memberikan rasa seperti tepung, kecuali mereka matang, baik sebelum dimasukkan ke dalam resep atau masak berkepanjangan setelah penggabungan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan, puding merupakan jenis koloid emulsi padat. Fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Puding dibuat dengan cara kondensasi dan termasuk dalam produk koloid yang bernutrisi dan mudah dibuat. Sekian dari saya, Ron Sazili. Terima kasih.